Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, aspek hukum B, akan mempresentasikan tentang analisis UMKM dengan objek CV Digital CCTV Purbalingga. Next. Anggota kelompok kami ada Aulia Magistrani, NRP 002, lalu ada saya, Norman Dewantara, NRP 032, lalu ada Anindya Kavi, NRP 073. Next. Yang pertama tentang introduction. Next. CV Digital CCTV Purbalingga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, khususnya dalam bidang instalasi dalam penjualan produk CCTV, fingerprint, running text, dan videotron. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Adi Karijan pada tahun 2018 yang beralamat di Jalan Raya Lebak Picis, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Melihat pangsa pasar yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, CV Digital CCTV Purbalingga membuka cabang di Kecamatan Padamara sejak bulan Oktober 2021. Saat ini cakupan pasar potensial dari CV Digital CCTV Purbalingga meliputi Karsidenan, wilayah Banyumas. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya dalam pelayanan jasa instalasi dan penjualan CCTV dengan kualitas terbaik. Lalu untuk misinya yaitu membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan stakeholder, menyediakan tenaga teknisi yang berpengalaman dan profesional, dan menyediakan kemudahan pelayanan konsultasi seputar CCTV. Next. Selanjutnya ada problems. Masalah yang diteliti dalam laporan kami yaitu apa saja masalah terkait aspek hukum dalam bisnis yang dialami oleh CV Digital CCTV Purbalingga. Dan yang kedua, kapan masalah tersebut dialami oleh CV Digital CCTV Purbalingga. Yang ketiga, mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Yang keempat, siapa saja pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang kelima, di mana permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Dan yang keenam, bagaimana alternatif solusi yang diberikan kepada CV Digital CCTV. Selanjutnya metodologi, boleh di next. Ya, dalam melakukan penelitian, penulis mengumpulkan data melalui yang pertama studi literatur, yaitu dari undang-undang, KUH Perdata, jurnal penelitian, dan internet. Lalu penulis juga melakukan wawancara yang dilakukan secara daring di lokasi masing-masing. Boleh di next. Selanjutnya untuk waktu penelitian dilaksanakan pada hari Senin 6 Desember 2021 pukul 8 pagi sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat, menyesuaikan dengan waktu luang dari narasumber. Lalu untuk lokasinya itu yang pertama di platform WhatsApp, cabang 1 perusahaan dan cabang 2 perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya result dari penelitian kami. Next. Yang pertama ditemukan permasalahan tentang hukum perjanjian. Kasus yang terjadi pada Desember 2019, terdapat customer yang melakukan pembelian 4 set CCTV yang terdiri dari 16 kamera CCTV dan jasa instalasi dengan biaya 10 juta rupiah. Namun, customer tersebut baru melakukan pembayaran sebesar 6 juta rupiah sebagai uang muka dengan bukti transaksi berupa kwitansi transfer bank. Bapak Adi Karijan memberikan tenggang waktu untuk melakukan pelunasan utang tersebut selama 6 bulan ke depan, di mana perjanjian ini dilakukan secara tertulis. Bapak Adi Karijan mengatakan bahwa tenggang waktu itu telah lama, namun pada waktu 2020 terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, yang juga berdampak pada penurunan penjualan dari CV Digital CCTV Purbalingga. Untuk menambah modal usahanya, pada bulan Juni, Bapak Adi Karijan mencoba menghubungi customer tersebut untuk melakukan penagihan utang, tetapi customer tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi dan ternyata sudah melakukan pindah tempat tinggal. Sampai saat ini, customer tersebut belum melakukan pembayaran. Di sini terjadi pelanggaran hukum. Yang pertama adanya wan prestasi, pelanggaran KUHP pasal 1238. Lalu yang kedua ada KUH Perdata pasal 1243 tentang kewajiban ganti rugi yang diderita oleh kreditor. Next.
Lalu untuk permasalahan yang kedua ada hukum tentang ketenagakerjaan. Kasus ini sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya bulan Mei sampai Juni 2020, CV Digital CCTV Purbalingga tidak menerima pembelian CCTV sama sekali. Dan hanya terdapat beberapa customer yang melakukan jasa reparasi atau perbaikan CCTV saja. Hal ini membuat Bapak Adi Karijan selaku pemilik usaha harus melakukan pengurangan gaji teknisi instalasi CCTV menjadi setengah dari gaji normalnya. Di CV Digital CCTV Purbalingga ini terdapat tiga teknisi instalasi CCTV yang bekerja secara tetap dengan besaran gaji pokok sebesar 3 juta per bulan sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan pada bulan Mei sampai Juni 2020, Bapak Adi Karijan melakukan pengurangan gaji hingga 1,6 juta rupiah sehingga tiap teknisi hanya mendapatkan gaji pokok sebesar 1,4 juta rupiah tanpa adanya konfirmasi atau kesepakatan oleh dua pihak. Pelanggaran ini tentu melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat 1, di mana tidak ada kerjasama antara Bapak Adi Karijan dan karyawan tersebut tentang kesepakatan gaji yang akan mengalami pemotongan. Next. Selanjutnya kesimpulan, boleh di next. Ya, CV CCTV Digital Purbalingga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang instalasi yang telah berdiri sejak tahun 2018. Namun, dalam menjalankan usaha bisnisnya, Bapak Adi Karijan selaku pemilik CV CCTV Digital Purbalingga mengalami beberapa masalah terkait hukum dalam bisnis. Masalah tersebut antara lain adalah terkait hukum perjanjian, di mana terdapat salah satu dari pelanggan mereka yang melakukan dugaan terkait wan prestasi, serta terjadinya kasus hukum ketenagakerjaan, di mana semenjak pandemi COVID-19, Bapak Adi terpaksa harus memotong setengah dari gaji normal karyawannya, yang menyebabkan gaji mereka berada di bawah UMK Kabupaten Purbalingga. Boleh di next. Selanjutnya ada saran untuk kasus hukum yang pertama, yaitu mengenai kasus hukum perjanjian. Untuk kasus di mana salah satu pelanggan beliau hilang kontak dan belum sepenuhnya membayar hutang yang tersisa, maka langkah yang dapat diambil adalah dengan melaporkan kasus ini ke polisi setempat atas pengajuan kasus penipuan dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan seperti data diri pelaku, baik itu KTP, SIM, maupun sebagainya, serta bukti transaksi seperti kwitansi. Lalu apabila polisi telah menemukan pelaku dan terbukti melakukan penipuan, maka kasus tersebut bisa dibawa ke jalur pengadilan dengan dibantu oleh sekutu aktif sesuai dengan pasal 378 KUHP. Dan yang ketiga, kedepannya apabila CV Digital CCTV Purbalingga kembali mendapat pelanggan yang ingin berhutang atas transaksinya, maka pihak CV dapat meminta jaminan atas perjanjian tersebut seperti KTP asli, dan tentunya tetap menggunakan perjanjian di atas kertas yang mencantumkan sanksi yang didapat apabila melakukan wan prestasi. Sedangkan saran untuk kasus kedua atau kasus hukum ketenagakerjaan, Bapak Adi selaku pemilik CV dapat melakukan perjanjian dan persetujuan kepada karyawan-karyawan yang bersangkutan atas pemotongan gaji, karena pada kasus ini Bapak Adi melakukan pemotongan gaji atas keputusan sepihak saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.